Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 ini mempresentasikan materi sejarah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fitri Auliaizani. Perkenalkan, nama saya Sonya. Nama saya Sekarang Nusari. Nama saya Rehana Farah Walidia. Saya Rizkan Putri. Saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia. Yang pertama mengenai menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama itu ada peristiwa PKI Madiun 1948. Pembentukan FDR akibat perjanjian Renville, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh pada bulan Januari 1945. Pada awal 1948, Amir Syarifuddin berbalik menjadi pihak oposisi. Untuk memperkuat sikap oposisinya, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat. Dalam aksinya, FDR berusaha memancing bentrokan-bentrokan dengan lawan politik. Berdasarkan dokumen yang berhasil disita dari rumah Amir Syarifuddin, FDR memiliki rencana tertentu, seperti menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI, memindahkan pasukan-pasukan komunis ke daerah-daerah yang strategis, dan membentuk tentara rakyat. Kemudian peristiwa selanjutnya itu ada kedatangan Musso. Musso sebelumnya adalah tokoh PKI pada 1926 yang kabur ke Uni Soviet setelah pemberontakan PKI digagalkan. Setelah tergabung dengan FDR, Musso melakukan beberapa tindakan seperti memperkuat struktur organisasi PKI dan melakukan agitasi politik dengan mengecam kebijakan dan strategi pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga ada agitasi politik PKI. Untuk mengacaukan Surakarta, PKI atau FDR memprovokasi terjadinya pertentangan antara tentara divisi Siliwangi dengan pasukan TNI di daerah Surakarta. Akibat ketegangan serta pemberontakan yang kerap terjadi di Surakarta, pemerintah merasa prihatin dan mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah Surakarta. Selanjutnya, Kolonel Gatot Subroto memerintahkan penghentian tembak-menembak. Selain melakukan kerusuhan di Surakarta, PKI juga melakukan berbagai teror serta aksi pembunuhan lawan politiknya di daerah Madiun untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu pemberontakan PKI Madiun. Puncak agitasi PKI adalah diproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet oleh Musso pada tanggal 18 September 1948. Dengan menggunakan radio Gelora Pemuda, PKI berusaha menarik simpati rakyat dengan menyatakan bahwa bagian yang terpenting dari revolusi adalah membersihkan tentara Republik Indonesia dari golongan reaksioner dan kolonial. Setelah berusaha menguasai Madiun, pihak komunis juga berhasil menguasai seluruh daerah kepresidenan pasti serta menangkap dan membunuh para pejabat Republik Indonesia, perwira TNI, dan pemimpin partai, kaum alim ulama, dan golongan lainnya yang dianggap dengan musuh PKI. Yang kelima ada APRA. Ada dua peristiwa yang bersejarah selama Januari. Pertama, peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA di Kota Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 dan perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Kapten Raymond Westerling yang menjadi pemimpin aksi APRA masih menjadi perbincangan para pemerhati sejarah perang Indonesia. Dalam catatan umum sejarah Indonesia pula, pemberontakan APRA adalah bentuk penolakan dari sejumlah pihak di Jawa Barat kepada pemerintah Republik Indonesia setelah pengakuan kedaulatan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sejumlah aksi peristiwa APRA juga diberitakan sejumlah surat kabar terbitan Australia yang tersimpan di National Library of Australia Trove. Kekuatan pasukan APRA terdiri atas 2.000-an orang.
Walau pemimpinnya adalah Raymond Westerling yang berdarah Belanda itu, para tentaranya adalah orang-orang Indonesia dari sejumlah suku yang dipilih dari pasukan Belanda dan Indonesia. Koresponden AAP Reuster di Bandung mengutip saksi mata yang melihat dalam jarak dekat saat tentara Indonesia mencoba melumpuhkan pasukan APRA dengan menembaki dari atap hotel. Pasukan pemberontakan APRA yang sedang banyak di jalan kemudian balik menembak ke arah hotel, sehingga banyak tamu berlindung di bawah meja dan kursi. Tak lama kemudian, kata saksi itu, dari arah selatan muncul bala bantuan pemberontakan pusat Kota Bandung menggunakan sejumlah truk hasil rampasan dari tentara Indonesia. Di tengah sengitnya bahu tembak, pasukan Indonesia tampak sudah mengalami korban yang sangat banyak. Setelah baku tembak mereda, disebutkan bahwa jalan di pusat kota Bandung menjadi lenggang. Sejumlah ambulans Belanda bermunculan untuk mengevakuasi para korban dari kedua pihak, baik APRA maupun dari pihak Indonesia. Disebut pasukan APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling di Bandung itu, para personelnya hampir semuanya sama, yakni dikerahkan agresi militer 2 Operasi Gagak di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sama diterjunkan dari pesawat-pesawat Belanda di lapangan terbang Maguyo yang kemudian menangkap Presiden Soekarno. Beberapa jam sebelum serangan dimulai, Westerling menginformasikan kepada koresponden Australia Associated Press dan Reuters bahwa aksi pasukan APRA bertujuan memusnahkan kekuatan tentara nasional Indonesia di Jawa Barat, termasuk Jakarta, menangkapi bahwa orang-orang Indonesia di kabinet pasukannya kemudian membentuk pemerintah baru di Jawa Barat. Sehari berikutnya, The AG terbitan Melbourne pada tanggal 25 Januari 1950 memberitakan bahwa pihak Tentara Nasional Indonesia yang dikirimkan dari Jakarta dan Surabaya sudah mampu kembali menguasai kota Bandung. Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan dilakukan oleh Andi Aziz, yakni seorang mantan perwira KNIL. Kalau itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur (NIT) karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz berpendapat bahwa para perwira APRI harus bertanggung jawab atas penggangguan keamanan yang terjadi di NIT, sebab menurut Aziz, pemerintahan adalah dalang dari gangguan tersebut. Secara umum, tujuan ini bertujuan untuk mempertahankan NIT. Dalam aksinya, Andi Aziz tidak bergerak sendiri tapi dibantu juga oleh Sultan Hamid II. Upaya pemerintah menumpas pemberontakan Andi Aziz. Dalam memberantas pemberontakan ini, pemerintah Indonesia melakukan upaya, yakni pada 8 April 1950 pemerintahan Indonesia memberikan ultimatum yang isinya memerintah Andi Aziz untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatan ke Jakarta dalam waktu 4x24 jam. Nyatanya, semua tindakan ultimatum di atas tidak dipenuhi oleh Andi Aziz. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilang. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950. Nasib negara Indonesia Timur. Pada kala itu ada beberapa dampak pemberontakan Andi Aziz yang juga akhirnya membentuk nasib negara Indonesia Timur. Apa saja? IRPD Diapri, Perdana Menteri NIT kala itu mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan tindakan Andi Aziz. IR Putehena diangkat menggantikan IR Diapri. Ia merupakan tokoh yang pro-republik. Swakatika, wali negara NIT pada 21 April 1950 mengumumkan jika NIT bersedia untuk gabung dengan NKRI. Yang ketujuh, Republik Maluku Selatan (RMS). Berdirinya Republik Maluku Selatan ini
langsung menimbul respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Maka dari itu pemerintah langsung ambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Oke, selanjutnya tindakan pemerintah yang pertama dilakukan dengan menempuh jalan damai. Dr. Jenderal Laimena dikirim oleh pemerintah tentunya untuk membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah tersebut ditolak oleh Soumokil. Justru ia malah meminta bantuan, perhatian, dan juga pengakuan dari negara lain, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Ditolaknya mentah-mentah untuk ajakan pemerintah kepada RMS untuk berdamai membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi ketika melakukan perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun perjuangan gerilya kecil-kecilannya masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Soumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta, dan kemudian ia dijatuhi hukuman mati. Setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, akhirnya pemerintah RMS mulai mengungsi di pulau-pulau yang ditempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Nah, yang selanjutnya, yang H itu ada PRRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta ini merupakan peristiwa yang pemicunya ada beberapa hal, semisal ketidakharmonisan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di daerah Sumatera dan Sulawesi. Hal itu merupakan akibat dari masalah otonomi daerah serta pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah terjadi sejak menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Nah, lalu selanjutnya ini ada 3 gambar di atas, itu adalah 3 tokoh pucuk pimpinan Permesta. Nah, terus kemudian brigade tersebut diperkecil menjadi resimen infanteri. Nah, terus kejadian itu membuat para perwira dan prajurit divisi 9 Banteng merasa kecewa dan terhina karena mereka merasa telah berjuang hingga mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada pula ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi. Nah, yang selanjutnya ini ada Dewan Militer Daerah. Nah, Dewan Militer Daerah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Dewan Banteng. Dewan Banteng dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Kolonel Ismail Lengah dan diketuai oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Nah, yang kedua ini ada Dewan Gajah, dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon. Nah, yang ketiga ini ada Dewan Garuda, dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 di Sumatera Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian. Nah, yang keempat ini ada Dewan Manguni, dibentuk pada tanggal 17 Februari 1957 di Manado oleh Mayor Somba. PRRI selanjutnya membentuk Dewan Perjuangan dan sekaligus tidak mengakui Kabinet Juanda. Maka terbentuklah Kabinet PRRI.
Pada tanggal 9 Januari 1958, para tokoh militer dan sipil mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, Sumatera Utara. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan berupa Piagam Jakarta dengan isi berupa tuntutan agar Presiden Soekarno bersedia kembali kepada kependudukan yang konstitusional serta menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 dan membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan. Selanjutnya, Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 15 Februari 1958 memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawira Negara. Hal ini merupakan respon atas penolakan tuntutan yang diajukan oleh PRRI. Pada saat dimulainya pembangunan pemerintah, PRRI mendapat dukungan dari Permesta dan rakyat setempat. Dengan bergabungnya Permesta dengan PRRI, gerakan kedua kelompok itu disebut PRRI atau Permesta. Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat. Terbukti dengan ditembaknya pesawat Angkatan Udara Revolusioner atau AUREF yang dikemudikan oleh Alan L. Pope, seorang warga negara Amerika Serikat. Akhirnya, pemberontakan PRRI atau Permesta baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 1958 dan pada tahun 1961 pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali ke Republik Indonesia. G30 SPKI. Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI, Gerakan September 30 atau Gestapu, dan Gerakan 1 Oktober atau Gestok adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Peristiwa ini bisa dibilang sebagai catatan sejarah Indonesia yang paling kelam, paling misterius, paling kontroversial, dan paling sensitif untuk dibahas terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Peristiwa ini begitu mempengaruhi nasib jutaan masyarakat Indonesia, dari mulai peralihan transisi kekuasaan, posisi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik besar dunia pada saat itu, serta penangkapan dan pembunuhan massal selama puluhan tahun. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi komunis. Gerakan ini dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit yang merupakan ketua dari PKI saat itu. DN Aidit saat itu mengajak rakyat untuk mendukung PKI menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju. Atas perintah Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang saat itu adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, gerakan ini meluncur di Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar para dewan jenderal dan perwira tinggi. Gerakan yang di Jakarta dimaksud untuk menculik para jenderal dan membawanya ke lubang buaya. Namun, ada juga yang dibunuh di tempat dia diculik, yaitu Ahmad Yani dan Karel Satswit Tubun. Sisanya meninggal perlahan karena luka mereka di lubang buaya. Berikut nama-nama yang meninggal saat gerakan ini terjadi. Yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Kedua, Mayor Jenderal Raden Suprapto. Tiga, Mayor Jenderal Mas Titrodharmo Haryono. Keempat, Mayor Jenderal Siswondo Parman. Kelima, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Ketujuh, Brigadir Polisi Ketua Karel Satswit Tubun. Ketujuh,
Kolonel Katamso Darmokusumo. 8. Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. 9. Kapten Letu Pierre Andreas Tendean. 10. Ade Irma Suryani Nasution. Atas kejadian ini, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Padahal PKI merupakan kekuatan terbesar yang mendukung gerakan Ganyang Malaysia milik Soekarno. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.